konflik Poso bertepatan. Banyak asumsi, bahkan tuduhan, bahwa moderasi beragama adalah proyek pendangkalan akidah. Apakah itu benar? Bahkan ada juga yang menyebut bahwa moderasi beragama adalah kampanye untuk menjadikan Indonesia negara liberal. Apakah itu benar? Let's check. Mari kita. Moderasi beragama sesungguhnya adalah faham beragama yang moderat, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keberbangsaan. Hari ini telah berkembang cara pandang keagamaan dan praktik serta sikap yang berlebihan, yang itu menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini juga berkembang cara pandang keberagamaan yang subjektif terhadap tafsir keagamaan, yang itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik yang memicu kontroversi. Hari ini juga berkembang semangat beragama yang tidak sejalan dengan semangat berbangsa dalam bingkai NKRI. Maka dari itu, urgensi moderasi beragama adalah yang pertama, untuk memperkuat esensi ajaran agama itu sendiri. Tidak benar kalau moderasi beragama dianggap sebagai pembenaran atas semua agama. Tidak. Karena moderasi beragama, kita harus tetap terhadap agama kita sendiri dengan menghargai orang lain yang menganut agama yang berbeda. Yang kedua, urgensi moderasi beragama adalah menghargai keragaman tafsir atas agama. Karena kebenaran tafsir itu bersifat relatif, walaupun kebenaran agama bersifat. Maka dari itu, jangan pernah memonopoli kebenaran agama, tafsir atas agama dengan cara pandang kita sendiri. Karena ada banyak cara pandang yang lain yang bisa jadi itu benar. Sekali lagi, jangan pernah memerkosa cara pandang orang lain dengan cara pandang kita sendiri. Urgensi ketiga dari moderasi beragama adalah merawat keindonesiaan. Moderasi beragama berarti sebagai perekat antara semangat beragama dan semangat berkebangsaan. Di Indonesia, moderasi beragama berarti berindonesia, dan berindonesia berarti beragama. Moderasi beragama bukanlah hal absurd yang tidak bisa diukur. Setidaknya ada 4 indikator yang bisa mengukur keberhasilan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini berarti penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, baik dalam Undang-Undang 1945 ataupun regulasi lainnya. Yang kedua, anti kekerasan. Ini berarti menolak seluruh tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik secara verbal maupun fisik, dalam rangka mewujudkan tujuannya. Yang ketiga, toleransi. Ini berarti menghormati keragaman dan perbedaan yang ada, serta memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan, serta menghormati pendapat mereka. Toleransi juga berarti kesediaan untuk bisa bekerja sama, walaupun dengan orang yang berlainan keyakinan. Indikator terakhir yang dapat mengukur keberhasilan moderasi beragama adalah penghormatan terhadap tradisi. Ini berarti ramah terhadap penerimaan tradisi dalam praktik beragamanya sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok agama. Dari itu, saya mengajak
Mari jadikan Indonesia sebagai rumah untuk tumbuh dan berkembangnya agama-agama yang sejahtera dan saling menghormati. Yang itu tidak akan pernah berhasil kecuali dengan cara pandang dan sikap yang moderat.